Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diizinkan untuk bisa bersua dan berjumpa. Dan mudah-mudahan izin di mana Allah gerakkan hati kita, kuatkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan pada kita adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Karena bentuk cinta Allah kepada seorang hamba bukan hanya sekedar ketika hamba itu mendapatkan dunia, tapi lebih ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan melaksanakan aktivitas ketaatan dan ketakwaan. Berikutnya mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Sebab di antara yang bisa membuat kita itu mendapatkan kebaikan adalah iman dan takwa. Kalau iman dan takwa yang ada di hati kita ini maksimal, maka kebaikan yang akan kita terima maksimal. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tentu dalam kehidupan ini ada momen di mana kita tidak selalu bahagia. Ada momen di mana kita tidak selalu gembira. Ada hal yang mungkin membuat hati kita terluka. Atau ada mungkin momen di mana kita kecewa dengan apa yang Allah takdirkan. Dan itu ternyata pernah ada pada Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi adalah suri tauladan, uswatun hasanah. Tapi liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Mereka-mereka yang meminta kebaikan dari Allah dan hari akhir, maka dia akan menjadikan Nabi itu sebagai panutan. Di saat kita sedih, di saat kita terluka, di saat kita kecewa, Nabi pun pernah sedih. Nabi pernah terluka, Nabi pernah jatuh, Nabi pernah dalam kondisi terpuruk. Dan momen itu yang disebut dengan amul huzan. Tentu apa yang terjadi pada Nabi ini memberikan satu pelajaran. Di saat nanti kita dalam kondisi seperti Nabi, terluka, jatuh, sedih, apa yang perlu kita kerjakan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang singkat ini, saya pribadi mengingatkan diri saya pribadi dan kita bersama, mari kita mencoba untuk mendekat kepada Allah di saat kondisi apapun. Kalau mungkin yang hadir di sini ada yang kecewa dengan takdir Allah, maka sadarilah bahwa itu adalah satu kesalahan. Kalau ada yang dalam hidupnya pernah sedih, jatuh, sadarilah bahwa itu bukan tanda Allah menjauh, bukan, tetapi terkadang disitulah Allah mendekat. Dan terkadang ada pintu surga itu yang Allah hadirkan dari kesedihan. Terkadang ada pintu surga itu yang dihadirkan dari sebuah kesulitan. Makanya Nabi mengatakan, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhat. Barang siapa yang dia ridho terhadap ketentuan Allah, maka Allah ridho. Dan barang siapa yang dia murka dengan ketentuan Allah, maka Allah murka. Jadi sebenarnya dalam hidup itu kan kita tahu rumusnya. Kita itu dalam hidup yang dicari ridho Allah. Bukan dalam hidup itu yang dicari enak. Bukan dalam hidup itu yang dicari senang. Bukan dalam hidup itu yang dicari apa yang kita harapkan terrealisasi. Bukan itu.
tetapi yang dicari ridho Allah, kan begitu. Nah, kalau kita udah tahu ada momen-momen ridho Allah hadir, harusnya kita menjemputnya. Ya, dan hadis ini menjadi satu penguat buat kita. Faman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu suhat. Barang siapa yang dia itu ridho, maka Allah akan ridho. Wah, ini luar biasa nih. Artinya keridhaan Allah itu hadir pada seorang hamba ketika dia itu mendapatkan takdir, apapun bentuknya takdir itu, dia ridho. Ya kalau ridho, tentu kalau yang membuat dia nikmat dan senang itu tidak perlu ditanyalah. Dia mungkin ridho. Tapi hadis ini bukan hadir pada itu. Hadis ini hadir pada seseorang yang ada ketentuan dari Allah yang mungkin ketentuan itu tidak enak untuk dirinya, tapi dia ridho. Ya, nanti ada di hadis berikutnya juga Nabi SAW akan menegaskan itu. Allah akan mengganti dengan segala sesuatu yang orang itu mampu untuk meninggalkannya karena Allah. Meninggalkan tentu di sini maknanya meninggalkan ketidakridhoan karena Allah. Apa hal yang perlu untuk kita laksanakan? Ada beberapa catatan. Yang pertama, di saat kita itu terluka, kita perlu tahu justru disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat. Tadi di ayat 186 Al-Baqarah saya sampaikan di awal. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambamu bertanya, wahai Muhammad, tentangku, jawab, aku dekat. Allah sampaikan begitu. Nah, yang unik di ayat ini dilanjutkan dengan satu tambahan ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada kata-kata fa inni qarib, ujibu da'watad da'i. Aku dekat dan aku menjawab doa-doa orang yang bermunajat padaku. Bisa kita bandingkan ya. Kalau kita ini lagi berdoa saat susah dengan saat bahagia, itu beda. Itu kalau lagi dalam kondisi sulit, berat, jatuh, ya, atau mungkin ada momen-momen kita gagal, itu kita berdoa kepada Allah itu serasa lebih khusyuk, serasa lebih tumakninah, lebih ngena gitu, dibanding kalau kondisi kita enak-enak aja. Sadarlah kita bahwa itu adalah momen di mana Allah sedang cinta-cintanya pada kita. Karena kita mampu untuk khusyuk, tumakninah, fokus dalam doa. Beda kalau lagi dalam kondisi kita semuanya serba berkecukupan. Kadang doa aja lupa. Ya. Berarti itu tidak jadi nikmat. Itu justru membuat kita jauh dari Allah. Sehingga kalimat inni qarib, fa inni qarib, Allah itu dekat. Itu ternyata dekatnya kepada mereka-mereka yang dalam kondisi yang seperti ini. Dan momen terindah dalam hidup manusia itu bukan momen ketika dia punya dunia, tapi momen terindah dalam hidup manusia itu adalah momen ketika dia dekat dengan Allah. Ketika dia dekat dengan Allah. Ya. Yang kedua, luka ini jalan naik gitu ya. Karena luka dalam hidup itu bukan akhir segalanya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insyirah itu menghibur kita. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kan begitu. Sesungguhnya dalam kalau kalimat bahasa Arabnya itu ya ada al di depannya itu. Maka sesungguhnya dalam setiap al-usr yusr. Nah, begitu. Dalam satu kesulitan ada banyak pintu kemudahan. Dalam satu kesulitan ada banyak pintu kemudahan. Sehingga kalau kita lihat dari makna filosofis, orang itu kalau lagi diberikan ujian sulit oleh Allah, sebenarnya dihadirkan banyak pintu kemudahan di depannya. Ya, tapi kadang-kadang kita ini hanya fokus pada kesulitannya, mengeluh, jatuh. Tidak fokus pada pintu yang sudah Allah siapkan di belakang hari. Atau pintu yang disiapkan di belakang kesulitan itu gitu. Ya, makanya banyak orang yang hadir menjadi ya, kebaikan buat dunia itu bukan hadir dari kemudahan, tapi hadir dari kesulitan. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Pelajaran hidupnya banyak hadir dari kesulitan, tetapi menghadirkan kebaikan sebab Nabi mampu untuk bisa menjadi orang yang melihat
Dari ayat ini, setiap satu kesulitan akan banyak pintu kemudahan. Tinggal kita banyak mendekat kepada Allah, mencoba untuk melihat dari sisi hikmahnya, maka di sana akan banyak pintu-pintu yang bisa kita lalui. Dan terakhir adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan hidup. Kita itu di dunia ini bukan selama-lamanya, di dunia itu juga bukan segala-galanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam surah Ali Imran begitu. Semua yang bernyawa ini pasti mati. Sehingga harusnya fokus kita sedih dan tidak sedih, susah dan tidak susah itu bukan cuman yang untuk 60-70 tahun. Tapi sedih dan tidak sedih, susah dan tidak susah, fokus kita untuk yang nanti kekal di akhirat. Karena Allah menegaskan semua yang bernyawa pasti mati. Nah, maka firman ini yang bisa mengobati luka-luka kita. Kalau luka itu hanya sekedar untuk dunia yang sementara, tapi ternyata kebahagiaan untuk akhirat yang abadi, itu tidak jadi luka. Orang itu menjadi luka dan susah itu kalau hidupnya dibatasi hanya dunianya saja, tidak berpikir untuk akhiratnya. Maka semuanya akan susah. Tapi ketika dia menembus dimensi hidupnya bukan hanya dunia, tapi akhiratnya dia masukkan dalam kehidupannya, maka ada kesulitan yang akan mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya ada kebahagiaan yang akan mendatangkan kesulitan. Nah, kita perlu untuk pintar memilih itu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan kita bersama sehingga dalam kehidupan walaupun takdir yang Allah berikan tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran, kita harus yakin dan sadar bahwa takdir dari Allah jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih utama dibanding hanya dengan apa yang ada di otak kita. Tinggal kita bagaimana mendekat kepada Allah, bagaimana kita melihat pintu kebaikannya, dan bagaimana kita mengkonekkan dengan akhirat kita sehingga semua yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini, baik dalam kondisi senang, baik dalam kondisi susah, bahagia, ataupun sulit, sedih, kita mampu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan nilai plus buat kehidupan kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa nahnu ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimissalah.